Dia itu baru mau ngebantuin si Mukti kalau Mukti itu mau jadi istri, mau jadi pacarnya. Nah gitu dong, encer juga otaknya si Sankar ya. Beberapa hari kemudian, ada mas-mas yang bertanya kantor Departemen Biokimia kepada Mukti. Mas-mas yang bernama Jasjit itu ternyata mahasiswa S3 yang baru saja pindah dari Amerika. Setelah mengantarkan Jasjit, mereka berdua pun akhirnya berkenalan. Nyusu, nyosor, itu petasan lewat. Bangke kaget Mimin. Ada aja nih ulah si Sankar and the gengnya yang lempari petasan dari atas loteng. Rupanya Sankar ini sengaja membuat Mukti jengkel. Semakin dia berbuat onar, semakin susah juga Mukti lulus S3-nya. Ya udah deh, Mukti pun setuju dengan syaratnya si Sankar. Asalkan Sankar mau jadi bahan uji cobanya. Gimana nih Sankar? Mau nggak nih? Sambil sebat, Sankar pun oke-oke aja. Tapi dia itu nggak bisa janji akan berubah. Intinya sih dari situ, Sankar dan Mukti selalu aja keluar bareng. Setiap kali Sankar emosi, Mukti akan selalu menenangkan si Sankar. Pokoknya kemanapun Mukti ada, Sankar itu pasti juga ngintilinya. Lambat laun, sedikit demi sedikit Sankar mulai berubah. Bahkan Fat dan The Gang sampai nggak percaya Sankar itu udah mulai males berbuat onar. Karena kesehariannya hanya dihabiskan bersama si Mukti. Sampai 2 bulan kemudian, Sankar pun diajakin si Mukti menemui profesornya untuk membuktikan kalau Sankar itu udah bisa dijinakkan. Tapi si Sankar itu malah berbuat ulah. Prof, kalian berdua pasti udah pernah bobok bareng ya? Ya jelas saja lah semua orang pada ketawa. Belum juga selesai orang ngomongnya apa, Sankar itu ditelepon sama si Pat. Profesor pun bilang kalau orang seperti si Sankar itu tidak akan pernah berubah. Tapi pas Mukti lagi nyusui si Sankar, nyusuli si Sankar, ternyata Sankar itu lagi ngancuri bus karena itu bus nyerempet si Pat. Mukti pun langsung menyeret si Sankar untuk pergi dari sana. Di saat itu Mukti punya ide bagus. Dia pun menyuruh profesornya untuk keluar. Mukti juga meminta itu super bus untuk berdiri agar Sankar bisa meminta maaf. Kalau Mukti bisa membuat Sankar meminta maaf dan tidak emosian lagi di depan profesornya, maka tesisnya bisa dinyatakan lolos. Mukti juga meminta itu Pak Sopir membalas pukulannya si Sankar. Bangkainya lagi Sankar ini baru dielus pipinya saja, Sankar sudah ngebalas nabok. Bahkan pas tangannya si Sankar dipegangin, dia tetap aja mengamuk, jengkel sama ini orang. Mukti pun memohon kalau Sankar terus seperti ini, maka dia tidak akan pernah lulus. Dan kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan sia-sia saja. Sambil ngaso, Sankar pun bilang dia itu bosan selama 2 bulan berpacaran sama si Mukti. Dia cuma dijadiin bahan percobaan. Disuruh ini itu, ditanyain ini itu, seolah-olah dia itu tikus laboratorium. Intinya sih Sankar ini pengen itu-ituan sama si Mukti. Nah itu loh bos maksudnya si Sankar. Wah tengil juga Lukar. Mendapati permintaan itu, Mukti pun akhirnya setuju. Kemudian bagaimana kisah ini selengkapnya? Saksikan next part.